Soal ke-10. Apa makna nama Allah Al-Qayyum? Apa makna nama Allah Al-Qayyum? Maha mandiri atau maha berdiri sendiri. Soal dilempar. Jawaban yang benar adalah yang maha mengurus. Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama MI Plus Darul Falah, kita hebat. Allahu Akbar. Yes. Today we will learn about akidah akhlak. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum memiliki dua makna. Pertama, Allah yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Yang kedua, Allah yang selalu mengatur makhluknya. Nah, kita bahas satu persatu ya makna dari Asmaul Husna Al-Qayyum ini. Yang pertama, Allah yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Apa ya maksudnya? Maksudnya, Allah tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluk. Dan Allah juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh terhadap makhluk lain. Makna Al-Qayyum yang kedua yaitu Allah yang selalu mengatur makhluknya. Maksudnya, Allah selalu mengatur dan memperhatikan semua urusan makhluknya, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Coba bayangkan, kalau Allah tidak mengatur makhluknya sehari saja, apa yang akan terjadi? Ya, maka dunia ini akan kacau dan alam semesta akan hancur dan berantakan. Sifat Allah Al-Qayyum ini tentu sangat berbeda dengan manusia ya. Karena manusia tidak mampu berdiri sendiri dan sangat bergantung kepada orang lain. Misalkan, ketika kita sakit, kita datang ke dokter. Ketika seorang petani ingin mengantarkan padinya ke kota, mereka membutuhkan sopir. Nah, oleh karena inilah manusia disebut makhluk sosial. Okay, thank you for your attention. Happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mengatakan makna Al-Qayyum ini mengandung dua makna besar. Dua makna besar. Pertama, Allah maha sempurna kecukupan dan kekayaannya. Maka dia tidak butuh siapapun. Ya, justru yang butuh makhluknya. Jadi Allah nggak butuh siapapun. Nggak butuh. Kalaupun Allah ada malaikat, bukan karena Allah butuh malaikat. Itu hanya karena kehendak Allah. Kemuliaan Allah, keagungan Allah. Tanpa malaikat Allah bisa melakukan sesuatu. Tapi atas kehendak Allah, atas hikmahnya, Allah ciptakan malaikat untuk mengurus urusan hambanya. Bukan karena Allah tidak mampu. Ya, bukan karena Allah tidak mampu. Ya, jadi Allah nggak butuh siapa. Allah nggak butuh kita. Allah memberikan kita segala keperluan, segala apa yang kita inginkan. Allah nggak butuh kita. Nggak butuh kita membalas jasa atau mengganti atas semua yang Allah berikan. Tidak. Ya, nggak seperti kita manusia. Kalau memberi sesuatu biasanya kita butuh imbalan. Ya, Allah tidak. Bahkan ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, meninggalkan maksiat, itu pun tidak ada kaitannya dengan
kecukupan Allah. Ya, dalam satu hadis hadis qudsi Allah katakan, seandainya kalian semuanya beribadah, tidak akan menambah kerajaanku, sebagaimana kalau kalian semuanya kufur inkar, tidak akan mengurangi kerajaan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala benar-benar berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Yang butuh adalah kita. Dalam surat Fatir ayat 15 Allah katakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir. Fakir istilahnya butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Ya. Kemudian makna yang kedua dari makna Al-Qayyum adalah Allah sempurna kekuatannya dan pengaturannya terhadap makhluk. Jadi termasuk makna Al-Qayyum adalah Allah mengatur makhluk ini sempurna. Ya, Allah memiliki kekuatan yang mampu mengatur alam ini dengan segala isinya. Ya, kita termasuk di dalamnya. Ya, kalau kita bandingkan sebenarnya manusia, bumi tempat kita berpijak itu tak lain hanyalah satu titik dari antariksa yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat banyak. Ya, bahkan kita sering diperlihatkan gambaran bagaimana bumi jika dibandingkan matahari hanya seperti bola kecil dari bola yang sangat besar. Padahal matahari bukanlah benda yang paling besar di alam ini. Ada lagi planet-planet yang jauh lebih dahsyat, lebih besar, ya, yang bisa jadi belum terjangkau oleh manusia, padahal dia masih di bawah langit. Ya, betapa agung dan dahsyatnya Allah. Dan itu semua Allah yang jaga, Allah yang atur sehingga langit tidak runtuh menimpa kita, sehingga bumi tidak hancur-hancuran. Ya, tapi Allah berikan sinar matahari, Allah berikan udara dan seterusnya. Itu kenapa? Karena sifat qayyumiyah Allah, karena nama Allah Al-Qayyum. Jadi betapa dahsyat, betapa agung, betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan sifat Al-Qayyumiyah, dengan namanya Al-Qayyum.